Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utut Haim Prasetyo dengan NIM 1801015031. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi tentang otonomi daerah yang tercantum dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang dan aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai 3 aspek, yaitu 1. Aspek hak dari kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintah di atasnya serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. 3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Tujuan dilaksananya otonomi daerah adalah 1. Mencegah pemusatan kekuasaan. 2. Terciptanya pemerintahan yang efisien. 3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Tujuan utama otonomi daerah adalah 1. Kesetaraan politik equality. 2. Tanggung jawab daerah local accountability. 3. Kesadaran daerah atau local responsiveness. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang 2002 juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut. 1. Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. 2. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. 3. Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. 4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah adalah 1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Sebagai persiapan karir politik. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. Dan 6. Akuntabilitas politik. Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Samsi menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut. 1. Kemampuan struktur organisasi. Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. 2. Kemampuan aparatur pemerintahan daerah. Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin,
dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan. 4. Kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber dana antara lain berasal dari PAD dan sebagian dari subsidi pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi KAHO 1998, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor pelatihan, serta faktor organisasi dan manajerial. Kesimpulannya, bahwasannya otonomi daerah adalah suatu mekanisme atau kebijakan yang mana termasuk dalam langkah-langkah administrasi pembangunan dalam memberikan suatu keseimbangan antar setiap daerahnya tanpa terkecuali, agar tidak hanya pemerintah pusat saja yang mengalami pembangunan, namun pemerintah daerah turun membangun daerah dengan administrasi yang ada di daerahnya sendiri, namun tidak lepas dari kerangka pembangunan nasional yang dipegang oleh pemerintahan pusat. Sekian pemaparan pemateri saya tentang otonomi daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.